Perkenalkan, saya Madia Sarina Rihana dari Universitas Panjasakti Tegal. Dan saya Aisyah Nur Safia juga dari universitas yang sama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang dibimbing oleh dosen pengampu Pak Faiz Irsyad Prasetyo. Adapun judul materi yang akan kami bahas adalah bab 3, elastis permintaan dan penawaran. Selamat menyaksikan, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Di sini kami akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran terkait faktor-faktor, macam-macam, koefisien elastisitas, dan kesimpulan. Pengertian elastisitas. Elastisitas itu sebenarnya gampang. Menurut PPT, elastisitas adalah kepekaan atau seberapa sensitif jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ketika harga berubah. Kalau harga naik sedikit, lalu permintaan langsung turun banyak, itu permintaannya elastis. Kalau harga naik, tapi permintaannya tetap aja, itu inelastis. Konsep elastisitas ini penting banget dalam ekonomi karena dipakai untuk melihat perilaku konsumen, melihat perilaku produsen, menentukan strategi harga, menghitung pajak, dan memahami dampak kebijakan ekonomi. Jadi, elastisitas ini bukan cuma teori, tapi hal yang dipakai dalam dunia nyata. Di slide kedua ini kita membahas apa itu elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa sensitif atau seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga barang tersebut berubah. Kalau harga naik atau turun, apakah jumlah yang diminta berubah banyak? Atau malah cuma berubah sedikit? Nah, tingkat perubahan itulah yang disebut elastisitas. Di sebelah kanan ada rumus elastisitas. Rumus ini membantu kita menghitung apakah permintaan itu elastis, inelastis, atau unitary. Keterangannya, delta Q sama dengan perubahan jumlah barang. Delta P sama dengan perubahan harga, P1 sama dengan harga mula-mula, Q1 sama dengan jumlah barang mula-mula. Jadi kita bandingkan perubahan jumlah dengan perubahan harga, lalu dikalikan rasio harga awal dan jumlah awal. Hasil akhirnya memberitahu kita tingkat elastisitas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Di slide ini kita membahas 3 faktor utama yang membuat permintaan suatu barang bisa elastis atau inelastis. Jadi elastisitas itu bukan hanya dipengaruhi harga, tapi ada beberapa kondisi yang menentukan apakah konsumen mudah berubah keputusan atau tidak. Faktor pertama adalah presentase, pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli suatu barang. Kalau sebuah barang memakan bagian besar dari pendapatan, biasanya permintaan lebih sensitif terhadap harga, artinya bisa lebih elastis. Tapi kalau barang tersebut hanya menghabiskan sedikit dari pendapatan, walaupun harganya naik, konsumen tetap beli. Ini membuat permintaannya cenderung inelastis. Contohnya kebutuhan pokok vs barang mewah. Faktor yang kedua adalah seberapa banyak barang pengganti yang tersedia. Kalau suatu barang punya banyak alternatif, konsumen mudah berpindah ke produk lain saat harga naik. Ini membuat permintaannya elastis. Tapi kalau barang tersebut tidak punya banyak pengganti, mau harga naik pun konsumen tetap membeli. Akibatnya permintaannya jadi inelastis. Faktor yang ketiga adalah kondisi pasar. Elastisitas bisa berbeda antara pasar kecil dan pasar besar. Di pasar kecil, konsumen lebih mudah mencari substitusi di tempat lain jika harga berubah.
jadi permintaannya cenderung elastis. Sebaliknya, pasar yang besar dan luas justru membuat konsumen tidak terlalu fleksibel, sehingga permintaan bisa lebih inelastis. Jadi dari ketiga faktor ini, kita bisa melihat bahwa elastisitas tidak hanya soal harga naik atau turun, tetapi bagaimana konsumen reaksi tergantung pendapatan mereka, adanya barang pengganti, dan kondisi pasarnya. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan yaitu ada 5. Yang pertama, inelastis sempurna, yaitu harga berubah, jumlah yang diterima itu tetap. Perubahan harga tidak berpengaruh sama sekali pada permintaan. Kurvanya garis vertikal sejajar sumbu Y. Contohnya obat-obatan yang wajib dibeli. Yang kedua, ada inelastis, yaitu harga naik atau turun. Permintaan berubah sangat sedikit. Perubahan harga kurang berpengaruh pada jumlah permintaan. Kurvanya menurun tetapi landai. Contohnya sembako seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu elastis uniter. Setiap perubahan harga sebesar 1%, terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Contohnya handphone, perabotan rumah tangga. Yang keempat ada elastis. Konsumen peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga terjadi perubahan barang yang diminta lebih dari 1%. Contohnya tiket liburan, perhiasan. Yang terakhir ada elastis sempurna. Walaupun tidak terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta selalu berubah. Contohnya barang mewah. Pada slide ini kita masuk ke bagian koefisien elastisitas permintaan. Di sini dijelaskan bahwa hasil perhitungan elastisitas permintaan selalu bernilai negatif. Kenapa? Karena hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Kalau harga naik, jumlah yang diminta turun, dan sebaliknya. Lalu, di bagian tengah slide ini ada rumus utama perhitungan elastisitas permintaan. Rumusnya adalah presentasi perubahan jumlah permintaan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Rumus ini membantu kita mengetahui seberapa besar respon konsumen ketika harga suatu barang berubah. Jadi inti slide ini adalah elastisitas permintaan itu mengukur tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga, dan nilai yang dihasilkan menunjukkan apakah permintaannya elastis, inelastis, atau unitary. Selanjutnya ada contoh soal elastisitas permintaan. Kasusnya, harga jeruk naik dari 6.000 menjadi 7.000 rupiah. Karena harga naik, permintaan turun dari 700 kg menjadi 650 kg. Tugas kita adalah menghitung koefisien elastisitasnya. Pertama, kita cari perubahan jumlah barang 650 dikurangi 700, hasilnya min 50. Lalu perubahan harga 7.000 dikurangi 6.000, hasilnya 1.000. Kemudian kita masukkan ke rumus elastisitas. Hasil akhirnya adalah min 0,42. Karena nilainya berada di antara 0 dan 1, itu berarti permintaan jeruk bersifat inelastis. Artinya meskipun harganya naik, jumlah permintaan tidak berubah terlalu besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut, diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran dengan lambang ES
atau price elasticity of supply. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Yang pertama yaitu ada waktu. Waktu yang dimaksud adalah kesempatan produsen atau penjual untuk menambah jumlah produksinya. Waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Jangka waktu sangat pendek, produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek karena penawarannya tergantung pada persediaannya. Bisa jadi harus menunggu masa panennya, atau bisa jadi karena persediaan bahan baku masih belum sampai, seperti produksi di bidang pertanian, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya yang kedua ada kapasitas produksi. Industri yang beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Dan yang ketiga ada daya tahan produk. Produk-produk hasil pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah dan layu, sehingga penawarannya cenderung inelastis. Akan tetapi, produk-produk dengan daya tahan lebih lama seperti AC, handphone, kamera, dan lain-lain cenderung lebih elastis. Selanjutnya, ada macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama ada inelastisitas sempurna atau E sama dengan 0. Penawaran inelastisitas sempurna terjadi bila mana perubahan harga tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, kebutuhan tanah, air minum, dan lain sebagainya. Dan di sini ada gambar kurva penawaran inelastis sempurna. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar kurva inelastis sempurna. Nah, yang kedua ada inelastis atau E kurang dari 1. Nah, maksud E kurang dari 1 ini yaitu apa sih? Nah, penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Contohnya kebutuhan primer atau pokok. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar kurva dari inelastis. Nah, kurva inelastis ini bentuknya curam ya, karena E kurang dari 1 yang artinya perubahan harga kurang berpengaruh. Nah, selanjutnya yang ketiga berarti ya, yaitu ada elastis satuan uniter atau E sama dengan 1. Penawaran elastis satuan atau uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Contohnya, kebutuhan sekunder. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada elastis atau E lebih dari 1. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Contohnya kebutuhan mewah. Nah, di sini ada gambar grafik kurva dari elastis yang artinya kurvanya berbentuk landai. Itu karena perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima ada elastisitas sempurna atau E sama dengan tak terhingga. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan harga tertentu menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas. Contohnya kebutuhan dunia, ada gandum dan ada minyak. Sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Nah, di sini ada gambar dari kurva penawaran elastis sempurna dan E sama dengan tak terbatas itu tak terhingga, maksudnya adalah perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Nah, yang selanjutnya ada logika elastisitas permintaan dan penawaran nih. Maksud dari Q dan P di sini itu kalau Q adalah jumlah barang dan kalau P adalah harga barang.
Nah, selanjutnya di sini ada koefisien elastisitas penawaran nih. Koefisien elastisitas penawaran itu hasil perhitungan koefisien elastisitas penawaran pasti selalu positif. Karena berbanding lurus antara jumlah penawaran dengan harga barang. Nah, di sini ada rumus perhitungan koefisien penawaran. Ada ES atau elasticity supply sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran dibagi persentase perubahan harga. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal dari elastisitas penawaran. Nah, berikutnya kita masuk ke materi elastisitas silang. Elastisitas silang adalah pengaruh perubahan harga barang X terhadap jumlah barang Y yang diminta, atau cross elasticity sama dengan XY. Nah, ini dia nih rumus dari elastisitas silang. Nah, berikutnya kita masuk ke materi elastisitas pendapatan atau income elasticity sama dengan EY. Elastisitas pendapatan adalah pengaruh perubahan pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi elastisitas busur. Apa sih elastisitas busur itu? Elastisitas busur adalah ukuran responsivitas jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harganya, dihitung sebagai rasio perubahan persentase jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan persentase harga dalam interval waktu tertentu, dan bukan pada satu titik pada kurva permintaan. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dari elastisitas busur. Nah, kalian bisa lihat aja di sini. Nah, sekarang kesimpulan dari elastisitas permintaan dan penawaran yaitu elastisitas menunjukkan seberapa besar reaksi permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Jika elastis, perubahan harga kecil akan bertambah besar. Dipengaruhi faktor kebutuhan, barang pengganti, pendapatan, produksi, dan waktu. Konsep ini penting untuk strategi harga, kebijakan pemerintah, dan keputusan konsumsi. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.